Melanjutkan John Wick chapter 2 kemarin, kali ini kita akan melihat John Wick masih terus berlari setelah status ekskomunikadonya dipublikasikan dan hanya memiliki waktu 1 jam sebelum para anggota pembunuh bayaran di seluruh dunia mengincarnya. Nama John Wick sendiri terlihat berada di peringkat paling atas sekaligus memiliki harga paling tinggi yaitu 14 juta dolar untuk siapapun yang bisa membunuhnya. Bayangkan, hanya seorang diri, tak ada bantuan dan akses kemanapun, semua pihak mengejar dia. Bukan polisi, pemerintah, atau mafia, tetapi para ahli membunuh dan orang-orang yang sangat kuat, bahkan mengendalikan pemerintahan itu sendiri. Do you expect him to make the rounds? I'd say the odds are about even. Tak ingin anjingnya menjadi korban, John Wick pun memutuskan untuk menitipkannya ke Continental agar si anjing bisa aman. John Wick sendiri dengan cepat pergi ke perpustakaan yang dimana dia menyimpan sesuatu yang sangat penting di sana, yaitu sebuah medali dan kalung salib yang akan membantunya nanti. Tak lama muncullah seorang asasin berbadan tinggi besar di mana dia ingin segera membunuh John Wick meski dia sadar bahwa waktunya belum dimulai, tetapi karena tak ingin melewatkan kesempatan, asasin itu pun langsung menyerang John Wick dan terjadilah perkelahian menarik di mana kita akan melihat kemampuan John Wick yang ternyata tidak hanya bisa membunuh dengan sebatang pensil 2B, tetapi juga bisa membunuh menggunakan sebuah buku. Ingat, sebuah buku loh, sehingga bisa disimpulkan bahwa jangan menilai sebuah sampul dari bukunya. Dengan sisa waktu 10 menit sebelum ekskomunikado, John Wick pun pergi ke dokter yang merupakan salah satu anggota kriminal, di mana John meminta si dokter untuk mengobatinya. Hingga saat waktunya tiba, akhirnya John Wick pun resmi dan sah untuk dibunuh. John Wick, 14 million. Open contract is now in effect. And away we go. Setelah lukanya dijahit, John pun dengan cepat lari kembali di mana dia menuju ke sebuah museum senjata api yang mana di situ ada beberapa asasin lain yang melihatnya. Dan lagi-lagi kita akan diperlihatkan betapa kuatnya tekad seorang John Wick di mana dia merakit ulang sebuah pistol tua agar bisa digunakan kembali dengan normal. Coba kalau Anda di posisi dia, mungkin sudah panik. Aduh ya ampun, gimana ini? Tidak, aku gak mau modar dulu. Halah, cemen. Contoh dong John Wick masih bisa fokus dalam posisi terjepit. Anda hanya terjepit, hanya enak aja di dalam keadaan terjepit. Siapa anjing? Saat para assassin datang, John Wick pun langsung melepaskan tembakannya, kemudian dilanjutkan dengan pertarungan jarak dekat di mana John Wick memanfaatkan senjata yang ada di museum hingga bisa membantai seluruh para assassin tersebut dengan sangat amat membrutalkan. Anjir, makin parah sih di film ini. Terakhir, John Wick pun melayangkan sebuah kapak tepat di kepala assassin yang masih hidup. Nggak ada obat sih, gila. Si anjing sendiri baru saja tiba di Hotel Continental di mana di situ ada si resepsionis yang dengan senang hati merawatnya. Dan sampai sini adrenalin kita terus dipacu dan dipaksa untuk tak henti-hentinya merasakan lelahnya menjadi John Wick di mana dia lagi-lagi diserang oleh assassin lain di sebuah kandang kuda, tidak pakai nil. Setelah berhasil mengalahkan mereka, John Wick pun segera kabur dengan menaiki kuda, di mana si John lagi-lagi dikejar oleh dua assassin bermotor yang justru tewas bukan karena laka lantas. Di sisi lain kita akan melihat harga John Wick naik dari 14 juta ke 15 juta dolar yang menandakan bahwa John Wick sangat sulit sekali untuk didapatkan. John Wick pun pergi ke sebuah teater dan menunjukkan sebuah kalung salibnya sebagai tiket masuk, di mana teater itu merupakan tempat John dilatih dulunya. Tujuan John datang ke sana adalah untuk meminta pertolongan kepada seorang wanita bernama tidak disebutkan di dalam film, tetapi kita panggil saja Madam Hayati, di mana si Madam ini mengelola tempat latihan pembunuh dengan berkedok teater, yang mana John Wick adalah salah satu anak didiknya yang sukses berkarir dalam dunia kriminal. Tuh, John Wick saja bisa sukses walaupun dalam dunia hitam. Lah Anda dan saya juga yang hanya lulusan SMA bisa nggak berprestasi? Jangan hanya hidup dari uang orang tua saja, apalagi uang rakyat. Wow.
Awalnya si Madam pun keberatan memberikan pertolongan kepada John Wick karena seperti yang kita tahu, jika si Madam membantu John Wick itu sama saja melawan aturan dari High Table yang sanksinya sudah pasti sangat berat. Tetapi karena John alias John Harris sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, si Madam pun akhirnya memberikan dia pertolongan untuk bisa pergi ke luar negeri. Sebenarnya bukan karena dianggap anak sendiri sih, tapi ada sebuah kesepakatan bahwa si Madam wajib memberikan pertolongan yang hampir sama seperti aturan segel perjanjian di film John Wick 2 kemarin, di mana kalung salib itu berfungsi sebagai perjanjian bahwa setelah ini hutang si Madam kepada John Wick sudah lunas. Sama seperti sebuah tiket yang dirobek, John Wick pun harus dicap dengan besi panas sebagai tanda bahwa tiketnya sudah hangus dan tidak bisa lagi dipakai. You can never come home again. That's done. Adegan berpindah ke kontinental di mana kita akan melihat karakter baru bernama The Adjudicator, di mana wanita ini merupakan utusan langsung dari High Table dan bertugas sebagai hakim lapangan untuk mengusut kasus John Wick. Alhasil, Winston sang pemilik hotel kontinental pun terkena getahnya, di mana dia dipecat sebagai manajer di sana dan diberikan waktu 7 hari untuk merapihkan semua laporannya. Karena ternyata Winston ketahuan membantu John Wick saat dirinya tidak langsung membunuh John Wick ketika di taman dan malah memberinya waktu 1 jam untuk kabur. You have 7 days. Enjoy your stay at the Continental. Selanjutnya, The Adjudicator pun mendatangi Boiri yang bernasib sama seperti Winston, di mana dia dipecat dari kepemimpinannya sebagai Raja Pengemis dan diberikan waktu 7 hari untuk masa pergantian. Namun Boiri yang congkak nampak tak terima dengan itu, tetapi dia tidak punya pilihan lain karena jika melawan The Adjudicator, sama saja dia melawan High Table. I am the Bowery! You have 7 days. John Wick sendiri terlihat sudah berada di Mesir, di mana dia bertujuan untuk menemui seorang teman lama yang merupakan manajer The Continental cabang Mesir. Ketika berjalan di lorong gelap, John Wick pun sempat diserang oleh beberapa assassin di sana, namun berhasil dihentikan oleh ajudan si manajer yang memintanya untuk bertemu dengan si manajer. Setelah masuk ruangannya, John pun sudah disambut oleh 2 ekor anjing galak dan tak lama muncullah sang manajer yang ternyata seorang wanita cantik bernama Sofia, tapi tidak pakai lacuba. John Wick pun langsung menunjukkan segelnya, di mana si Sofia ini ternyata pernah ditolong oleh John Wick dulu saat ingin agar anaknya bisa aman, sehingga John datang kembali untuk meminta pertolongan balik kepadanya. Sama seperti Madam Hayati yang enggan menolong John Wick yang statusnya sudah ekskomunikado, Sofia pun menolak memberi John pertolongan. Ya, secara logika mana ada orang yang menolongin seorang buronan, tetapi karena Sofia teringat akan Sumpah Pemuda dan memiliki rasa empati yang tinggi, dia pun akhirnya bersedia untuk menolong John Wick. John Wick sendiri hanya meminta tolong Sofia untuk membawanya kepada seorang pria yang merupakan bawahan langsung The High Table untuk meminta saran kepadanya. We leave in 10 minutes. Di sisi lain kita akan melihat si Adjudicator sedang menemui seorang penjual sushi tanpa Susanti, di mana si penjual sushi itu adalah assassin yang khusus bekerja untuk The High Table. Beliau bernama Zero. Dan di belakang ada siapa? Coba tebak? Iya, akhirnya kita bisa melihat Kang Medog alias Yayan Ruhian dan Kang Cecep Arif Rahman berada tepat di belakang yang merupakan anak buah dari si Zero ini. The Adjudicator pun menugaskan Zero dan kedua anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada para pengkhianat alias orang-orang yang sudah memberi pertolongan kepada John Wick sebagai peringatan bahwa High Table tidak main-main dengan aturannya. I have served. I will be of service. Dimulai dengan mendatangi teater Madam Hayati, di mana Kang Yayan dan Kang Cecep membantai semua anak buah si Madam sampai tak tersisa. Tak lama muncullah si Adjudicator untuk menginformasikan bahwa sebagai hukuman atas menolong John Wick, si Madam pun harus memberikan darahnya dengan cara mengulurkan kedua tangannya lalu ditusuk oleh pedang dan selesai. Sementara itu kita akan melihat John Wick yang sedang dibawa oleh Sofia untuk menemui salah satu bawahan langsung dari High Table, di mana John Wick ingin bertemu langsung dengan pemimpin The High Table dengan tujuan untuk meminta kembali keanggotaannya dan berdamai dengan mereka. Lah, kok malah ngajak damai, nggak seru atuh. Tapi no, John Wick ternyata punya rencana lain. Kita lihat nanti. Pria tersebut pun mengatakan bahwa para tetua High Table tidak bisa ditemukan karena merekalah yang akan menemukanmu. Caranya dengan berjalan di gurun pasir yang tandus dan harus sendirian tentunya, kemudian tidak boleh membawa air, cemilan, Coca-Cola, Silver Queen, Kinder Joy atau apapun itu. John Wick harus terus berjalan sampai dirinya sekarat. Barulah dia bisa melihat langsung tetua dari High Table. Itu pun kalau John Wick tidak keburu mati kehausan. Thank you.
sir. Hingga saat Sofia dan John akan pergi, pria tersebut pun meminta satu tumbal sebagai ganti atas informasi tersebut, di mana dia langsung membunuh satu anjingnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Sontak hal tersebut membuat Sofia shock, dan lagi-lagi hanya karena seekor anjing, Sofia pun membrutal sama seperti saat John Wick kehilangan anjingnya. Gara-gara si anjing memang. Dari situ mereka berdua pun terlibat baku tembak dengan anak buah si pria dan sudah pasti bisa menang dan lolos dari sana. Sesuai dengan yang dikatakan si pria, John Wick pun memutuskan untuk berjalan di gurun pasir yang tandus dan berharap akan bertemu dengan tetua The High Table. Dan sejauh mata memandang, John pun hanya bisa melihat padang gurun pasir hingga akhirnya dia pingsan karena kelelahan. Adegan berpindah ke kerajaan pengemis milik Boiri, di mana Zero dan dua akang saya lagi-lagi membantai pasukan Boiri sesuai perintah dari si adjudikator. Hingga saatnya bertemu, Boiri pun disikat beberapa kali hingga tak sadarkan diri. Adegan kembali berpindah ke John Wick yang akhirnya berhasil ditemukan oleh The High Table untuk kemudian dibawa menghadap langsung kepada The Elder yang merupakan salah satu petinggi The High Table. Anjir, akhirnya kita bisa melihat nih bebenguknya si The High Table ini. Tak banyak basa-basi, John Wick pun memohon kepada The Elder untuk mengembalikan keanggotaannya dan melepaskan status ekskomunikadonya. The Elder pun menjawab, "Boleh saja, asal kamu harus membunuh Winston karena telah melakukan pelanggaran saat menolong kamu." Hal tersebut pun membuat John Wick terkejut sekaligus dilema karena Winston sudah dianggapnya sahabat dan sudah sering menolongnya, dan terakhir dia pun menolong dia. Namun karena tidak punya pilihan lain dan sepertinya John Wick memiliki rencana lain, dia pun menyanggupi hal itu dan harus memotong salah satu jarinya sebagai tanda kesetiaan kepada The High Table. Dan anjir, ngilu sumpah pas adegan ini. Si John memang pria bermental laki-laki lah pokoknya. Salut buat saya. Thank you. Saat akan pergi, The Elder pun memberikan satu tugas lagi kepada John, yaitu untuk berhitung 1-10, tetapi John tidak bisa melakukannya dan segera pergi dari sana. Singkat cerita, John pun sudah kembali ke New York, di mana dia sudah disambut oleh dua orang asasin yang langsung dibunuh oleh Kang Yayan dan timnya dengan tujuan untuk dipertemukan langsung dengan si Zero pemimpinnya. Hingga saatnya mereka bertemu, Zero pun langsung menunjukkan kehebatan mereka, di mana anak buahnya bisa melakukan trik muncul secara tiba-tiba, kemudian menghilang dan muncul lagi kembali tepat di belakang John Wick. Lalu John Wick pun langsung membunuhnya dan menghilang seperti mereka hingga membuat si Zero terkesima. Nice trick. Tak hanya itu, di luar stasiun sudah ada dua asasin bermotor sedang menunggunya. Namun dengan cepat John Wick langsung melumpuhkan satu dari mereka dan menggunakan motornya untuk kabur dari sana. Dan lagi-lagi kita akan beradrenalin ria kembali, di mana John Wick dikejar oleh banyak sekali asasin bermotor berpedang hingga terjadi perkelahian di jalan aspal. Saat sampai di Continental, Zero pun sedikit lagi bisa membunuh John Wick, tetapi dijegah oleh si resepsionis yang melarangnya membunuh di area tersebut. Untuk itu John Wick pun masuk ke dalam Continental disusul dengan si Zero yang ikut duduk tepat di sampingnya, yang ternyata adalah penggemar berat dari sang legenda. I'm a huge fan. John Wick. Tak lama muncullah si resepsionis untuk mempersilahkannya menemui Winston. Hingga saatnya mereka bertemu, Winston ternyata sudah mengetahui bahwa High Table mengirim John Wick untuk membunuh dirinya. Dan apakah John Wick akan membunuh Winston untuk kebebasan dirinya sendiri? Tak lama muncullah si adjudikator untuk menanyakan pertanyaan yang sama. Dan jawabannya, tentu tidak dong. Winston dan John Wick memilih untuk melawan High Table, dan itu merupakan keputusan yang cukup berani. Dengan cepat si adjudikator pun menghubungi operator untuk merubah status Hotel Continental cabang New York menjadi tidak netral, yang berarti pembunuhan bisa dilakukan di sana. Dan tidak hanya itu, pembersihan akan dilakukan dengan mengirim pasukan khusus untuk membantai pengelola hotel sekaligus John Wick sendiri. Good evening.
gentlemen. This haven is safe no more. Dengan cepat Winston pun membawa John ke ruang senjatanya untuk mempertahankan diri, di mana John Wick, si resepsionis, dan beberapa anak buah Winston akan mencoba melawan pasukan khusus tersebut sebisa mungkin. See this back in Parabellum. Hingga saatnya tiba, ternyata pasukan High Table memakai baju pelindung yang tahan peluru, hingga John Wick dan resepsionis kesulitan membunuh mereka. Untuk itu John pun kembali ke ruangan Winston, di mana si resepsionis menyarankan memakai senjata yang bisa menembus baju pelindung mereka, yaitu shotgun level 7. Tak ingin membuang waktu, John Wick pun segera keluar dan membantai mereka semua sampai tak tersisa. Namun hal itu belumlah selesai karena masih ada Zero dan beberapa shinobinya, di mana John harus bertarung kembali dengan mereka tepat di ruang penuh kaca akrilik. Dan betapa kasihannya sang pemeran pengganti John Wick ketika harus dihajar dan terlempar ke kaca berkali-kali hingga membuatnya tersungkur. Namun dengan kekuatan emosi dan tanah sengketa yang semakin meruncing, John Wick pun bangkit dan berhasil membalikan keadaan. Setelah berhasil di lantai 1, John Wick pun naik ke lantai 2, di mana di situ sudah ada Kang Yayan dan Kang Cecep yang siap untuk menghajarnya kembali. Dan here we go, akhirnya akang-akang saya bertarung dengan John Wick. Dengan senjata tradisional asal Minangkabau yaitu Krambit, Kang Yayan dan Kang Cecep pun melakukan kombinasi serangan yang membuat John Wick tersungkur. Bangga bertarung dengan Anda, Mr. Wick. Senang bertemu Anda, Mr. Wick. Pada akhirnya John Wick pun bisa mengalahkan mereka berdua, walaupun bukan dengan skill tapi dijatuhkan dari atas. Namun John Wick tidak membunuh mereka berdua dan justru mengatakan, Sampai jumpa. Hingga saatnya tiba, John Wick pun harus bertarung dengan raja terakhir yaitu Zero, di mana si Zero ini sebenarnya terobsesi dengan sosok John Wick yang melegenda dan ingin dianggap sejajar dengannya. Namun karena John Wick lebih unggul secara pengalaman dan karakter, si Zero pun harus tewas mengenaskan dengan pedang menancap tepat di dadanya. Setelah semua yang terjadi, tak diduga Winston melakukan perundingan dan kesepakatan dengan si adjudikator, di mana ketika Winston mau membunuh John Wick, maka Winston akan kembali mendapatkan kerajaannya sebagai manajer The Continental. Let me keep my power, Winston. But what about him? Lalu tiba-tiba Winston pun menembak John Wick beberapa kali hingga membuatnya terjatuh dari gedung. Loh, anjing kok berkhianat sih? Well played, sir. Dirasa masalah selesai, si adjudikator pun pamit untuk pulang, tetapi ketika melihat ke samping gedung, John Wick sudah tidak ada di sana. Dengan sedikit ketakutan, dia pun kembali menemui Winston untuk menyuruhnya agar memastikan kematian John Wick, karena dia tidak ingin suatu hari nanti John Wick akan mendatanginya di malam hari. Nah lo, hayo lo. Sampai sini pasti kalian bertanya, apakah Winston benar-benar berkhianat? Jika kita putar ulang, kita bisa melihat Winston menembak John bukan di kepala tetapi di tubuhnya, yang kita semua tahu, dan Winston juga pasti sudah tahu bahwa jasnya terbuat dari material anti peluru. Ditambah, jika Winston ingin John Wick benar-benar mati, tentu dia akan menembaknya di kepala, sehingga bisa disimpulkan bahwa Winston sudah memperhitungkan kemungkinan tersebut, termasuk titik letak dia terjatuh. Baba Yaga. Faktanya, John Wick ternyata masih hidup dan dibawa oleh pengemis yang merupakan anak buah dari Boeri, di mana si Boeri ini nampak menyedihkan sekali dengan wajah dan tubuh penuh luka akibat sabetan pedang si Zero tadi. Lalu dengan penuh amarah dan kebencian terhadap The High Table, Boeri pun bertanya, "Hey John, bagaimana perasaanmu? Apa kau marah?" John pun menjawab, Yeah. Tamat ending yang mengwik-wikkan. Saya tidak ingin banyak komentar kali ini karena saya juga ikut emosi kepada High Table dan sangat ingin sekali ikut menghancurkan mereka. Tapi apalah dayaku yang hanya seorang pengangguran in the house ini. Maaf kalau layarnya blank hitam, itu adalah tanda bahwa hati saya sedang gelap dan marah terhadap The High Table.
Tapi semoga John Wick bisa segera bangkit, dan saya yakin dengan kecerdasan, insting, dan pengalaman yang John miliki, pasti dia bisa melakukannya. Kita tunggu saja. Gak tahan saya kalau emosi kayak gini. Rasanya ingin nambah ngutang jarum coklat di warung Teh Yuli, tapi yang kemarin juga belum bayar. Ya udahlah, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya John beserta anjingnya John Wick mengucapkan terima kasih dan adios. Sikat gigi dinosaurus.